Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang evaluasi belajar dan metode belajar SQ3R. Kita mulai dari pengertian SQ3R. Pengertian SQ3R adalah strategi belajar, yaitu survei, question, read, recite, dan review. Merupakan penimbul pertanyaan dan tanya jawab yang dapat mendorong pembaca teks melakukan pengolahan materi secara mendalam dan luas. Jadi, metode belajar SQ3R di mana siswi dituntut belajar membaca dan lebih membaca lagi apa yang telah dia pelajari. Strategi ini lebih efisien digunakan untuk belajar karena siswa dapat berulang-ulang mempelajari materi dari tahap peneliti bacaan atau materi ajar. Jadi di sini siswi itu melakukan observasi yang pertama atau melihat subbab yang ada di buku, kemudian mereka diberi kesempatan untuk bertanya, kemudian pertanyaan itu bisa mereka sendiri yang jawab dengan cara membaca buku dan lain sebagainya. Nah, jika nanti tidak bisa, baru guru yang akan menjawab. Kemudian yang terakhir yaitu mereview, meninjau ulang apa yang mereka telah pelajari. Nah, ada beberapa tahap dalam metode pembelajaran ini. Yang pertama yaitu survei. Survei yaitu guru perlu membantu dan mendorong siswa untuk memeriksa atau meneliti secara singkat seluruh struktur pokok kajian. Jadi di sini survei contohnya ketika kita belajar itu melihat subbab atau melihat bab-bab apa yang akan kita pelajari. Contohnya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu question. Guru memberikan petunjuk atau contoh kepada para siswi untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan jelas, singkat, dan relevan. Nah, setelah kita mempelajari subbab-subbab tadi, kemudian mempelajari satu isinya atau beberapa isinya, kemudian siswi diminta untuk membuat pertanyaan sendiri. Untuk membuat pertanyaan sendiri yang mereka tulis dari bab yang telah mereka pelajari. Nah, kemudian read atau membaca. Guru menyuruh siswa membaca secara aktif dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Nah, setelah tadi membuat pertanyaan, guru menyuruh membaca lagi atau membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka buat tadi. Nah, setelah itu mereka dituntut untuk menjawab pertanyaan mereka. Nah, di sini kenapa kok ada membaca? Agar para murid itu banyak membaca buku-buku yang telah ada, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu recite. Recite merupakan latihan untuk meningkatkan kembali pemahaman tentang materi pelajaran. Nah, recite ini metode di mana latihan atau guru memberi soal kepada para muridnya agar muridnya itu lebih paham tentang apa yang materi yang telah dipelajari. Mungkin di sini kita bisa buat kuis atau kita bisa tanya jawab secara langsung, yang bertanya dapat poin dan lain sebagainya agar siswi lebih semangat. Yang terakhir yaitu review. Nah, review ini yaitu resitasi siswa masih perlu menengok seluruh catatannya untuk memperoleh sebuah gambaran yang lengkap mengenai segenap ide yang telah dipelajari. Nah, seperti yang kita ketahui, review adalah mengulang kembali pelajaran yang telah dipelajari. Seperti itu. Nah, di sini ada kelebihan metode SQ3R, yaitu yang pertama memberikan rasa ingin tahu siswa. Nah, kenapa kok bisa memungkinkan rasa ingin tahu siswa? Karena di sini metode ini tuh pertama, yaitu membuat penasaran para siswa apa sih yang sebenarnya yang harus dipelajari dalam hal bab-bab yang telah ada. Kemudian meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, mengajukan pertanyaan dan mencoba menemukan jawaban dari pertanyaannya sendiri dengan membaca. Dengan demikian dapat mendorong siswa berpikir kritis, aktif dalam belajar dan pelajaran yang bermakna. Jadi karena mereka membaca sendiri, guru hanya sebagai fasilitator atau menemani mereka belajar. Dengan begitu mereka bisa berpikir sendiri, berpikir kritis
agar mengetahui banyak pengetahuan yang mereka ketahui itu gimana. Nah, seperti itu. Jadi kelebihannya ada di situ. Yang terakhir yaitu materi yang dipelajari siswa melekat untuk periode waktu yang lebih lama. Nah, kenapa seperti itu? Karena dalam metode SQ3R nanti di dalam akhir pelajaran selalu ada review atau mengulang kembali seluruh pelajaran yang telah dipelajari. Nah, sesuatu yang berulang-ulang itu akan lebih lama melekat dalam ingatan kita. Tapi setelah ada kelebihan, selalu ada kekurangan. Nah, kelemahannya apa di sini dalam metode SQ3R, yaitu strategi ini tidak dapat diterapkan pada semua pokok bahasan. Jadi, kenapa kok nggak bisa diterapkan dalam semua pokok bahasan? Saya contohkan matematika atau fisika yang memang murid tidak bisa langsung mengerjakan sendiri atau berpikir sendiri. Jadi harus ada guru yang menuntun seperti itu. Oleh karena itu metode ini tidak dapat dipraktekkan dalam semua materi pelajaran. Yang kedua, guru akan mengalami kesulitan dalam mempersiapkan buku bacaan untuk masing-masing siswa jika tidak semua siswa memiliki buku bacaan. Nah, yang terakhir yaitu fasilitas yang menjadi masalah. Maksudnya di sini jadi ketika nanti kan tadi murid-murid atau siswi itu disuruh untuk membaca untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka buat sendiri. Nah, namun ketika nanti guru atau sekolah tidak dapat menyediakan buku yang berkaitan dan lain sebagainya, nah itulah yang menjadi masalah dalam menerapkan metode S3R ini, seperti itu. Lanjut ke efisiensi belajar. Nah, efisiensi belajar adalah sebuah konsep yang mencerminkan perbandingan terbaik antara usaha dengan hasilnya. Jadi, di sini kita dituntut untuk gimana sih belajar yang dapat dilakukan dengan sebaik mungkin dan sebisa mungkin mengena di siswa, seperti itu. Jadi, di sini saya mendapatkan 7 cara belajar yang efisien yaitu yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Jadi agar kita betah untuk belajar itu yaitu dengan mencari suasana yang nyaman. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Nah, ini mungkin untuk mereview dan lain sebagainya, atau ketika kita sudah paham, kita tulis apa yang telah kita pahami, kita rangkum dan kita buka kembali untuk review pelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu belajar bersama. Nah, ini mungkin untuk teman-teman untuk para siswi yang memang dia menyukai untuk belajar bersama atau secara bersama-sama seperti belajar kelompok dan lain sebagainya. Nah, itu lebih efisien untuk dia. Metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Nah, ini mungkin ketika kita menemukan sesuatu yang susah dan lain sebagainya, nah kita bisa mengalih bahasakan dengan sesuatu yang kita pahami, yang kita tahu, namun merujuk ke sesuatu yang tidak merujuk ke pelajaran tadi, seperti itu. Mungkin menyingkat dan lain sebagainya. Misalnya Nabi Ulul Azmi, agar kita hafal, kita menyingkat dengan minim: Muhammad, Ibrahim, Nuh, Isa. Nah, seperti itu. Jadi kita dapat memodifikasi apa yang telah kita pelajari dengan kode-kode dan sebagainya. Yang kelima, belajar dengan praktek. Nah, ini setelah dipelajari atau saat dipelajari dengan praktek agar lebih mengena di pikiran kita atau di ingatan kita amalkan apa yang telah kita pelajari. Belajar rutin tapi jangan lama. Nah, ini belajar rutin tapi jangan mungkin setiap dalam satu hari kita belajar 3 kali, namun cuma setengah jam, 1 jam, dan itu rutin, istiqomah, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu mengerti bukan menghafal. Nah, memang saya akui, dan memang ketika kita paham, insya Allah kita hafal. Jadi kita pahami dulu apa yang kita pelajari, insya Allah nanti kita bakal hafal, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian materi dari kami. Mungkin dari setiap yang saya jelaskan atau yang saya tampilkan ada yang ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.